Banyak Bapak Pendeta Joksen Pardosi yang sudah membawa kita dalam lagu-lagu pujian kita di pagi hari ini. Selamat pagi semua saudara-saudaraku, salam sehat buat kita semuanya. Baik, mari kita kembali bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, sepanjang jalan Engkau memimpin hidup kami, dan setelah kami beristirahat dengan tenang, dan pagi hari ini kembali kami dibangkitkan lagi semangat kami untuk bangun agar kami dapat bersyukur memulai hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kembali lagi Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, firman kasih karunia-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami untuk tetap setia kepadamu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi salam buat kita semua, salam kudus. Saudara-saudaraku, puji Tuhan. Kemarin kita saudara-saudara sudah bersama-sama kembali melihat lagi bagaimana kesetiaan Tuhan selalu mengajar kita melalui kebenaran firman-Nya, karena saat ini kita mempercayai Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah bangkit dan sebagai roh yang menghidupkan dalam posisi sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggotanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masih mendalami tentang bagaimana Injil damai sejahtera Tuhan yang harus kita kumandangkan terus, karena itulah cara kita untuk bisa menyuarakan kebenaran. Dan kemarin saudara-saudara, kami juga bersyukur sekali kita semua karena Injil Kristus bisa kami sampaikan juga dalam sebuah pertemuan kemarin, dalam sebuah paguyuban yang sangat menyambut kebenaran Injil Kristus yang kita sampaikan. Dan karena itu adalah merupakan identitas dari kita sebagai persekutuan yang kudus, orang-orang percaya yang diberikan tugas untuk menyaksikan kekuatan Allah. Maka jangan lupa juga saudara-saudara terus diingatkan oleh firman Tuhan. Itu adalah tanggung jawab kita dimanapun kita berada, saudara-saudara. Jangan pernah lupa untuk mengingatkan diri saudara-saudara bahwa harus berdoa terus, minta Tuhan memberikan hikmat-Nya supaya saudara-saudara dan saya bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajak orang lain mendengarkan Injil Kristus, Nah, saudara-saudara, oleh karena kita kemarin sudah lihat bahwa orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan itu kalau tidak bertumbuh di dalam kerinduan untuk membagikan Injil Kristus, Injil damai sejahtera ini, maka saudara-saudara kita tidak fokus berarti kepada tujuan panggilan hidup kita, panggilan yang kudus, panggilan yang surgawi. Jadi
oleh karena itu maka ya kita wajib untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita mempunyai keberanian ya mengasihi orang lain dengan kasih yang sempurna yang daripada Tuhan Yesus, yaitu menyaksikan tentang salib Kristus ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan karena di sana ada sukacita ya dan damai sejahtera. Ya, salah satu sebutan yang sangat menarik untuk berita kabar baik yang kita sampaikan ini disebut di dalam Alkitab adalah Injil Damai Sejahtera ya. Jadi berita kabar baik tentang damai sejahtera. Sesungguhnya saudara-saudara, ketika kita rindu membagikan berita kabar baik, Injil kasih karunia Allah, Injil Kristus, Injil damai sejahtera ini, kita sedang memperkenalkan kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada ya saudara-saudara kita yang lain atau siapapun orang baru atau yang belum kita kenal, ya kita sedang membawa berita tentang damai sejahtera Allah ya bagi setiap orang yang mendengarnya, dan semua orang membutuhkan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut nanti orang mengatakan, kok saya masih diberitakan tentang salib Kristus, saya kan sudah jadi orang Kristen ya. Orang tua saya kan Kristen ya, bapak saya seorang pendeta ya, kakek saya juga sudah jadi orang yang setia atau jadi pemimpin ya, tokoh di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara, tidak ada hubungannya dengan semuanya itu ya. Bapak Ibu Saudara ya, siapapun ya orang yang merasa sudah dari masa kecilnya sudah jadi Kristen atau merasa sudah jadi orang percaya ya, semuanya masih tetap membutuhkan pemberitaan tentang Injil damai sejahtera. Amin. Bersyukur bagi orang yang sudah percaya pasti diselamatkan, tetapi saudara, setiap orang percaya juga membutuhkan pendalaman lagi, saudara-saudara, agar lebih memahami ya seperti apa ya Injil damai sejahtera Tuhan itu membentuk juga hubungannya dengan karakter kita. Karena di dalam Injil Kristus, di dalam kebenaran itulah saudara-saudara dan saya tertanam, dan kita juga harus berpikir sedemikian rupa bagaimana kita terhubung dengan inti daripada iman kita, agar saudara dan saya bisa mempraktikkannya agar sesuai ya, antara fondasi dengan bangunan, antara keselamatan dan perbuatan bisa selaras. Amin. Jadi itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara dipisahkan ya, karena kita tidak bisa membangun di atas kayu, rumput kering dan jerami, tetapi kita harus membangun ya kehidupan kita, kehidupan praktis kita harus membangun di atas fondasi dasar, yaitu keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Karena dengan demikian kita selalu menampilkan secara utuh apa yang kita yakini ya, dari mana kita berasal dan kita sekarang sudah di mana dan selanjutnya kita akan kemana. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka kalau kita lihat kemarin ya, bagaimana teman-teman sepelayanan daripada Rasul Paulus seperti Demas dikatakan yang akhirnya mencintai dunia ya. Kenapa mencintai dunia Bapak Ibu Saudara? Karena kalau orang percaya melihat bahwa kehidupan itu adalah hanya menginginkan keuntungan ya, hanya menginginkan sesuatu yang
bisa membuat dia menjadi nyaman, nah, dan tidak rela juga menghadapi penderitaan demi Kristus. Nah, itulah saudara-saudara, maka bahkan ada orang sudah jadi pelayan, ya, sudah jadi pemberita firman, memilih berhenti dia memberitakan firman karena dia Bapak Ibu Saudara merasa sangat dibebankan, sangat terbebani, dan merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang tidak enak bagi dia, karena seorang pelayan firman itu harus berdisiplin dia, ya. Dia harus bisa bangun pagi, bukannya memperpanjang masa tidurnya, ya, kemudian mencari alasan inilah itulah dan sebagainya. Itu nggak bakalan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Karena apa? Berarti suasana batinnya yaitu kacau balau, ya, maka tidak akan bisa dipercaya untuk menjadi seseorang yang bisa menyalurkan berkat Tuhan bagi banyak orang, ya. Jadi seperti Demas, mundur dia, ya, mundur dari pelayanan dan kembali kepada dunia. Lebih enak kan Bapak Ibu Saudara mencari kesenangan dunia daripada mengalami disiplin rohani, dan itu tidak terlalu menguntungkan secara duniawi. Dan itu adalah merupakan pikiran yang Paulus katakan suatu kebodohan, ya. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, karena bagaimanapun damai sejahtera Tuhan itu jauh lebih berharga daripada materi, daripada emas, perak, dan jauh lebih berharga daripada finansial. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera Tuhan itu adalah kehidupan kita yang sesungguhnya, amin. Ya, orang percaya kita, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu harus membayar supaya kita memperoleh damai sejahtera. Saudara-saudara, ya, di dunia ini dengan berbagai macam sakit penyakit, saudara-saudaraku, ya, kita melihat bahwa betapa mahalnya obat, ya, mahalnya pengobatan, saudara-saudara, ya, yang harus dibiayai untuk mendapatkan kesembuhan, ya. Saudara-saudara dan saya, di dalam Yesus Kristus kita mempunyai kesembuhan tersendiri dalam kaitan dengan bagaimana kita mengalami, ya, sukacita dan damai sejahtera Tuhan, amin. Kita sudah disembuhkan Bapak Ibu saudara-saudaraku, tapi kita harus, ya, tahu bagaimana kita, ya, menikmati kesembuhan itu, karena kita sudah disembuhkan dari segala dosa dan kesalahan kita. Maka sekarang saudara dan saya harus, ya, bisa mengalami, ya, bisa memanfaatkan kesempatan yang saat ini kita sudah miliki di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang yang sudah sembuh, amin. Sudah sembuh selamanya. Kita bukan orang yang penyakitan secara mental, ya. Kita bukan orang yang penyakitan secara kejiwaan, ya. Kita bukan orang yang penyakitan secara pikiran dan hati, tapi kita orang yang sehat di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus yang menjaga agar kita tetap stabil di dalam sikap kita, memandang segala sesuatu, dan kita masuk terus di dalam pertumbuhan, mengalami pertumbuhan iman kita dan kedewasaan kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita kembali lihat di dalam Roma pasal 5, ya, Roma pasal 5, saudara-saudara, supaya saudara dan saya bisa terus menggunakan sumber-sumber daripada damai sejahtera kita ini, agar jangan kita mencoba untuk berspekulasi, Bapak Ibu Saudara, karena dunia ini penuh dengan spekulasi, ya, alih-alih dengan hipotesa. Bapak Ibu Saudara, manusia mengadakan penelitian, tapi itu adalah sesuatu yang relatif, ya, bisa benar, bisa salah. Tapi kita mempunyai, ya, satu kebenaran yang absolut,
ya yang mutlak, bahwa itu tidak membutuhkan keraguan apapun Bapak Ibu Saudara, tapi keyakinan yang dibutuhkan untuk merespon setiap apa yang dinyatakan oleh firman Allah. Roma 5, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini, ya, Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Amin. Jadi harusnya ada kata telah di situ Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Amin. Karena Paulus berbicara kepada orang-orang kudus, ya, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, sudah dibenarkan. Tapi Paulus menegaskan kembali supaya, ya, orang-orang percaya itu tahu, ya, dari mana asalnya, saudara-saudara, ya, dari mana asalnya, dan tidak boleh lupa atas dasar yang mana kita memulai damai sejahtera kita. Jadi dikatakan di situ, saudaraku, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Amin. Tadinya kita adalah orang yang tidak benar. Karena apa kita orang yang tidak benar? Karena kita dihubungkan dengan nenek moyang kita, Adam yang berdosa. Tetapi, saudaraku, di dalam Yesus Kristus kita menjadi benar. Ya, kalau arti dibenarkan berarti yang dulu tidak benar sekarang menjadi benar, ya, bukan karena perbuatan kita, ya, bukan karena usaha kita, tapi dikatakan di situ karena iman. Amin. Nah, saudaraku, kita sekarang hidup dalam damai sejahtera Allah, damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi, saudara-saudaraku, sekarang kita memiliki sumber damai sejahtera yang tidak akan berkesudahan. Amin. Saudara, yang tidak akan bisa diambil oleh dunia lagi, yang tidak bisa diambil oleh setan, oleh iblis lagi, ya, karena sekarang kita mempunyai satu kebenaran yang utuh. Amin. Kalau kebenaran di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, itu relatif, banyak kebenarannya. Ya, kebenaran manusia itu bermacam-macam, Bapak Ibu Saudara, ya. Makanya masing-masing orang menjalankan keyakinannya menurut kebenaran yang mereka yakini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Itu sebabnya manusia menciptakan suatu suatu semacam kesepakatan yang tidak tertulis, ya, ataupun yang tertulis, Bapak Ibu Saudara, bahwa hiduplah di dalam alam pluralisme di dalam keyakinan, ya. Jadi maka ada mengatakan agamamu, agamaku, begitu, ya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, karena diyakini bahwa, ya, biar aja lah masing-masing orang lah yang meyakini apa yang menjadi keyakinannya. Jadi jangan tawarkan kepada saya apa yang menjadi keyakinanmu, dan aku tidak menawarkan kepadamu apa yang menjadi keyakinanku. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena manusia itu pada akhirnya ingin mencari kenyamanan di dalam kepentingan yang tidak berkaitan dengan suatu keyakinan yang eksklusif atau yang mengklaim keyakinannya yang paling benar. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, waktu Yesus di bumi ini, apa dia mempercayai pluralisme sebagai jalan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Ya, agamamu, agamaku, apa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus ketika hidup di dunia ini dulu sebagai manusia, sebagai juru selamat, dia mengklaim apa, Bapak Ibu Saudara? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu adalah klaim yang sangat eksklusif, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada, ya, Bapak Ibu Saudara,
yang akan bisa diselamatkan dari dosa manusia kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak akan ada yang sampai masuk surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu bukanlah bentuk-bentuk pernyataan bahwa ya Yesus ingin mengatakan, ya kalau kamu yakin dengan perbuatanmu yang baik, kamu yakin itu pasti masuk surga, ya mungkin juga, ya silakan jalankan saja. Yesus tidak bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Ya aku juga masih coba-coba nih, ya kan, ya mudah-mudahan, ya insya Allah saya bisa diterima Tuhan di sisinya kalau saya berbuat baik, berbuat amal, ya rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berpuasa, ya kalau saya rajin beribadah, ya mudah-mudahan saya diterima di sisi Tuhan. Tidak ada begitu Bapak Ibu Saudara, ya bukan itu keyakinan yang membawa damai sejahtera. Kemarin kita sudah lihat bahwa dikatakan bahwa Kristus Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya Bapak Ibu Saudara, lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, klaim daripada kebenaran itu bukan kebenaran saudara dan saya. Ya, jadi kalau saya mengatakan saya percaya, ya kalau saya kapanpun meninggalkan dunia ini sudah pasti dijamin masuk surga, itu bukan tentang diri saya Bapak Ibu Saudara. Itu tentang kebenaran yang saya percayai. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kebenaran itu tidak ya berkait atau tidak ditetapkan oleh sebuah perasaan. Ya, bukan ditentukan oleh sebuah penilaian yang relatif seperti ilmu pengetahuan di dunia ini. Ya, hari ini sudah menjadi kesimpulan, tetapi besok bisa akan ada perubahan lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena apa? Karena penemuan-penemuan di dunia ini akan terus berkembang, ya, sampai saudara-saudara, orang-orang yang membuat penemuan, orang-orang yang pintar-pintar itu, ya, sampai mereka meyakini bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, yang absolut 100% benar. Ya, karena kalau mereka mempercayai seperti itu, ya, mereka merasa tidak perlu penelitian lagi. Ya, saudara-saudara, mereka berpikir tidak perlu lagi menggali lebih dalam lagi ilmu pengetahuan kalau mereka berpikir bahwa sudah ada kebenaran yang 100%. Ya, itu keliru Bapak Ibu Saudara. Anggapan seperti itu keliru, sangat keliru sekali. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan itu 100% benar, amin. Dan di dalam Tuhan, saudara-saudara dan saya pasti benar. Maka tadi dikatakan dibenarkan melalui apa? Dibenarkan oleh karena iman. Amin. Jadi saya tidak salah mempercayai kalau saya katakan saya percaya 100% semua dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak ada yang bisa menyalahkan saya di situ. Karena apa? Karena saya percaya kepada firman di mana dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 10, sebab karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Sebab kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Dan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Ya, jadi semua itu adalah pernyataan-pernyataan yang absolut, yang mutlak dari firman Allah. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Kristen yang masih diwarnai dengan cara berpikir yang kompromi, Bapak Ibu Saudara, lebih mendasarkan keyakinannya pada pluralisme. Saudara-saudara, mereka tidak suka mendengar kalau kita bilang, kalau kita saksikan kepada mereka, saya percaya saya pasti masuk surga. Langsung mereka itu kayak kena strum Bapak Ibu Saudara. Gitu ya kan? Apa ya keyakinan kawan ini?
Gitu kan? Apa yang dikatakan oleh Bapak ini? Apakah dia bukan orang yang berdosa lagi? Apakah dia sudah pernah datang dari surga sehingga dia mengatakan dia yakin pasti masuk surga? Apakah dia sudah sempurna di dalam perbuatan-perbuatannya dan lain sebagainya dan segala macam keraguan-raguan itu? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, keraguan-keraguan seperti itu jangan masuk lagi ke alam pikiran kita. Amin. Kita harus membangun terus keyakinan kita di dalam sebuah kepastian kebenaran yang absolut, yang mutlak, supaya saudara dan saya mempunyai satu daya, ya, saudara dan saya berdaya menghadapi berbagai macam godaan-godaan dunia, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kebal orang percaya yang merasa sudah jadi hamba Tuhan, yang sudah merasa jadi pengajar, pengkhotbah, ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar. Saudara-saudaraku, ya, kita ini hanya orang yang dibenarkan dan kita belajar bagaimana Tuhan membenarkan kita. Itu tidak bisa hanya satu doktrin, 3 doktrin atau 7 doktrin. Sudah tahu bahwa merasa bahwa sudah cukuplah, sudah tahu saya. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Ya, fondasi yang ditanam oleh Allah di dalam diri kita, kebenarannya yang telah ditanamkan di dalam diri kita ketika kita percaya di awal, Bapak Ibu Saudara, itu adalah merupakan fondasi yang sangat dalam. Dan kita perlu mengetahui apa-apa saja yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam fondasi dasar iman kita itu, agar kita bisa menarik keluar apa yang harus kita praktekkan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi bukannya kita mulai berimajinasi, kemudian kita mulai menghayalkan, mulai kita Bapak Ibu Saudara mengolah sendiri dengan akal pikiran kita, lalu kita berbuat sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus sudah mengatakan tidak bisa dibangun di atas dasar yang lain selain daripada Kristus dan kebenarannya. Tidak bisa dengan kayu, rumput kering dan jerami, ya, bahan-bahan membangun kebenaran iman kita ini haruslah dari emas, perak dan batu permata. Dan Bapak Ibu Saudara, itu karena digali. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, mana ada Bapak Ibu Saudara menemukan emas itu ada di permukaan Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat misalnya contoh satu perusahaan raksasa di Papua sana Bapak Ibu Saudara, yang terus mengeruk kekayaan alam, menggali tambang emas Bapak Ibu Saudara. Itu kan dalam sekali Bapak Ibu Saudara, digali terus Bapak Ibu Saudara, dan ditemukanlah, ya, bahan-bahan emas tersebut, ya, Bapak Ibu Saudara, dan itu tidak ada di permukaan. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara dan saya, ya, terus menggali. Bagaimana caranya menggali Bapak Ibu Saudara? Membagi firman kebenaran dengan tepat. Amin. Karena itulah cara Roh Kudus saat ini, ya, untuk setiap orang percaya, ya, bisa menemukan seperti apa kerangka yang utuh, kerangka berpikir yang utuh di dalam Yesus Kristus saat ini. Saudara-saudara dan saya harus mengalami pembaharuan budi. Amin. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, pembaharuan akal budimu, supaya kamu dapat membuktikan apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang terbaik di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita dapat membuktikan itu dari mana, saudara-saudara? Dari kebenaran firman Allah yang kita percaya, yang kita yakini. Saudara-saudara, akan memproses cara berpikir kita agar kita bisa melakukan sesuatu yang benar-benar bersesuaian, sinkron, Bapak Ibu Saudara. Ya, masuk di dalam kerangka berpikir
sebagai tubuh Kristus, yaitu bagaimana saudara-saudara dan saya diberikan kekuatan untuk menyampaikan berita Injil damai sejahtera kepada semua orang. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka kita wajib saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai terseret dengan kesenangan-kesenangan dunia, supaya saudara dan saya tetap konsisten, berdiri di atas fondasi kebenaran yang utuh. Di dalam Yesus Kristus kita telah dibenarkan karena iman, maka saudara dan saya juga bertumbuh oleh karena iman, dan kita juga hidup karena iman, bukan karena melihat. Dan di dalam iman yang sungguh-sungguh sempurna inilah kita semua orang-orang percaya dipersekutukan, dipersatukan. Kita belajar bersama-sama untuk bisa terus menggali nilai-nilai kehidupan yang baru yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita oleh meterai Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, agar damai sejahtera Tuhan itulah, saudara-saudaraku, yang terus memberikan kepada kita pemikiran-pemikiran yang baru, agar bisa kita membangun tubuh Kristus, kita menerapkan di dalam pelayanan kita cara-cara yang bersesuaian dengan keinginan Tuhan saja. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita terus orang-orang kudusnya Tuhan. Mari saudara, suatu saat saudara kita semua akan memahami dengan baik bahwa jalan yang kita tempuh, jalan kebenaran yang kita tempuh, yang telah mendidik dan mendisiplinkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan Yesus, kita akan mengerti lebih dalam lagi suatu saat ternyata tidak sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara, tidak akan sia-sia. Dan itulah sebabnya saudara, kita harus terus saling mengingatkan sebagai saudara seiman. Mari kita fokus terus saudaraku, menikmati kebenaran damai sejahtera ini, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita dipermuliakan di dalamnya. Dan kita hidup di dalam seluruh berkat Tuhan, dan yang terus meneguhkan hati kita melangkah maju ke depan lebih jauh lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menempatkan kami di posisi di mana kami akan masuk lebih dalam lagi, melihat seluruh rangkaian pengalaman yang indah di dalam Tuhan Yesus. Kami bisa mengamati berbagai banyak hal, sehingga kami bisa mendasarkan iman kami kepada kebenaran ketika kami menghadapi berbagai hal-hal yang terjadi, perubahan-perubahan di dunia ini yang membuat banyak orang menjadi goyah imannya, menjadi terseret dengan dunia. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ada firman Tuhan yang membuat kami tetap stabil dan tidak labil. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mendisiplinkan kami, bukan dunia yang mendisiplinkan kami. Kami tidak mengikuti, tidak menuruti pemikiran jalan dunia ini, tapi kami ingin mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus. Dan itulah yang sangat berharga di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di pagi hari ini, dan yang belum dapat bergabung, kiranya Engkau selalu menolong mereka. Mereka boleh membuka pintu hatinya untuk bersama-sama dengan kami, belajar bersama-sama, duduk bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, nasihat-nasihat yang terus meyakinkan kami tentang pemeliharaan kasih Kristus yang sempurna nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam semuanya. Kita jumpa besok.